Oke, lanjut di bab 5. Memanfaatkan kesengsaraan. Kemampuan kita untuk berhasil didasarkan pada kesediaan kita untuk mengalami kegagalan. Ketika mengajar keterampilan persuasi dan manajemen di Pasadena College, saya mulai meragukan apakah kedua mata kuliah itu merupakan faktor kunci untuk meraih sukses. Saya terkejut dari adanya fakta bahwa beberapa mahasiswa ternyata ada yang mempraktekkan gagasan yang diajukan di dalam kelas tersebut dengan penuh semangat, sedangkan yang lainnya nampak ragu-ragu untuk menerapkannya. Kemudian saya menyadari bahwa situasi yang sama pernah terjadi di IBM. Dalam kelas pelatihan bagi penjual, terdapat beberapa orang yang bersedia mencoba teknik yang baru dan ada juga yang merasa takut untuk menerapkannya. Saya mulai memikirkan atribut orang sukses yang tidak dimiliki orang lain. Banyak orang percaya bahwa antusiasme ialah faktor utama untuk meraih sukses. Namun, kita perlu bertanya, mengapa beberapa orang berani mencoba suatu pendekatan yang baru dengan penuh gairah, tapi kemudian jika mereka tidak segera memperoleh hasilnya, mereka berhenti berusaha. Sedangkan yang lainnya memulai dengan hati-hati dan tanpa menghiraukan kesulitan mereka. Tentu mereka terus membangun semangatnya hingga tujuan mereka tercapai. Sementara saya masih bertanya-tanya dalam hati tentang apa yang menyebabkan keberhasilan. Saya teringat kepada Kim Velwock. Dia mulai jadi penjual pada tahun 1976 tanpa memiliki pengalaman menjual atau bisnis apapun. Dalam 6 bulan pertama, dia telah memegang rekor. Dia berkata kepada saya, dibandingkan dengan rekan lain waktu itu, walaupun saya menjual paling sedikit, saya masih tetap dipekerjakan. Nampaknya, saya selalu merasa kurang percaya diri dan terus mencari alasan untuk menunda-nunda sesuatu. Saya sangat malas sekali. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Gelar kesarjanaan saya adalah di bidang pendidikan, tapi saya sudah tidak ingin mengajar lagi. Saya memutuskan untuk belajar bagaimana menjadi orang sukses dengan mengikuti seminar dan membaca buku. Saya mempelajari strategi dan teknik yang baru dan mulai nampak hasilnya. Tetapi dibandingkan dengan teman sejawat, saya belum ada apa-apanya. Hasil perjuangan ini menyebabkan saya merasa terhina. Beberapa tahun kemudian, saya bertemu dengan Kim. Sekarang adalah Wakil Presiden Pengembangan Pelatihan dan Penjualan pada Baxter Healthcare Corporation. Dia memperkenalkan saya sebagai pembicara dalam konferensi para eksekutif keuangan perusahaannya. Dia berkata di depan para hadirin, semakin saya tahu bagaimana cara menjual, saya semakin menyadari bahwa saya semakin tidak mengerti tentang diri saya sendiri. Saya telah belajar bahwa sukses dalam dunia bisnis merupakan suatu pertandingan yang Anda mainkan dalam benak Anda. Saya terus bertanya pada diri sendiri mengapa beberapa orang bisa sukses dan yang lain mengalami kegagalan. Saya baru memperoleh jawabannya setelah pada tahun 1976. Saya membaca sebuah buku yang berjudul Anatomy of a Successful Salesman, karangan pembicara kita, yaitu Art Mortell. Pada halaman 13 dia mengatakan bahwa rahasia sukses hanya berupa kemampuan untuk menghadapi kegagalan. Dia terus menjelaskan bahwa kebanyakan orang begitu takut menghadapi kegagalan dan penolakan sehingga mereka menghabiskan hidupnya hanya untuk mencari-cari situasi yang nyaman tanpa risiko atau keputusan yang harus diambil sedikit kemungkinannya untuk gagal dan ditolak orang. Kemampuan Anda untuk menghadapi kegagalan dan terus-menerus mencoba berusaha akan menentukan sukses Anda. Tanpa memiliki kemampuan ini, maka tujuan hidup Anda hanya akan jadi impian belaka. Keinginan Anda akan dibendung oleh rasa takut.
Keyakinan Anda akan terkikis oleh penolakan dan pengetahuan, dan keterampilan Anda akan tersapu bersih oleh rasa takut gagal. Setelah selesai memberikan kuliah, Kim dan saya berbicara lebih lanjut tentang apa yang dinyatakannya sebagai menguasai inti permainan kegagalan dan penolakan. Saya dibesarkan dalam lingkungan yang menyenangkan. Orang tua saya sangat positif dan waktu itu prestasi saya di sekolah berada di atas rata-rata. Kemudian ketika saya terjun ke dunia bisnis, saya mengalami kejutan emosional. Orang-orang nampaknya seperti tidak menyukai diri saya. Saya tidak biasa mengalami penolakan. Saya mulai meragukan nilai kepribadian saya. Selain itu, saya dapat merasakan timbulnya rasa mual di dalam perut saya dan tidur saya juga tidak bisa nyenyak. Ketika saya mulai membayangkan kegagalan sebagai cara untuk mencoba gagasan baru, saya baru merasa lebih sehat. Mengembangkan filosofi baru. Mengapa Anda mencemaskan masalah Anda? Bila setahun dari sekarang, masalah Anda mungkin tidak akan pernah ada. Kegelisahan akan segera sirna jika Anda bisa meyakinkan diri Anda bahwa di masa mendatang, apa yang kini tampak membingungkan Anda nantinya hanya menjadi kenangan masa lalu. Tantangan berarti menggantikan kemunduran yang Anda alami sebagai cara untuk menghindari frustrasi. Tetap memiliki antusiasme. Jika kita tidak dapat menerima kegagalan, maka kita akan cepat patah semangat. Pada tahun 1974, IBM berada pada periode konsolidasi dan mulai melatih karyawannya yang senior untuk bekerja sebagai penjual. Walaupun mereka sudah matang dan cukup berpengalaman, dalam pelatihan itu IBM masih terus menekankan pentingnya antusiasme, termasuk penampilan dan tingkah laku yang bersifat humoria. Saya mulai presentasi saya dengan bertanya, pekerjaan apa yang dibayar paling tinggi? Mereka semua berteriak dengan penuh semangat. Penjual, saya berkata, bukan. Dokter. Mereka lalu berdiam diri. Saya bertanya lagi, pekerjaan apa yang dibayar lebih rendah dari itu? Sebagian dari mereka menjawab dengan lebih hati-hati. Penjual. Saya berkata, bukan. Eksekutif. Lalu saya tanya lagi, pekerjaan apa yang dibayar lebih murah dari itu? Salah seorang menjawab, tukang ledeng. Penjual yang profesional digolongkan sebagai orang yang paling sedikit penghasilannya dibanding dokter atau eksekutif. Mereka telah menjawab dengan benar, walaupun tidak pada pertanyaan yang pertama. Jawaban mereka yang ketiga baru benar, tapi mereka tidak pernah mencoba menjawabnya 3 kali berturut-turut. Jika saya dapat meredam antusiasme mereka selama 20 detik, lalu apa yang akan terjadi dengan diri mereka masing-masing? Sedangkan mereka sudah kecewa lebih dahulu. Antusiasme yang kita bawa dalam pekerjaan kita setiap hari tidak berarti apa-apa bila kita tidak berhadapan dengan kesengsaraan. Kegagalan sebagai suatu ilusi. Bila di antara kita ada yang tidak memiliki tempat tinggal, kita mungkin akan merasa gembira bila ada orang yang memberikan hadiah berupa sebuah apartemen berkamar 1 dan tiket bis cuma-cuma untuk pergi ke tempat kerja. Sebaliknya, bila ditinjau dari spektrum finansial, misalnya kita mempunyai uang 10 juta dolar dan tiba-tiba nilainya jatuh sampai setengahnya, lalu bagaimana perasaan kita? Kita umumnya akan menjadi sangat bingung bila kehilangan 5 juta dolar dalam sekejap mata. Orang yang satu merasa bahagia karena memperoleh tiket bis gratis, sedangkan yang lainnya merasa sedih sebab telah kehilangan uang sebesar 5 juta dolar. Catatan, sukses seseorang dapat berarti kekecewaan bagi orang lain. Sahabat lama saya, George Selden, sudah menjadi pengusaha yang sukses.
sukses selama lebih dari 20 tahun. Salah satu cerita yang paling disukainya adalah tentang bagaimana dia membangun perusahaannya sendiri. Ini dimulai pada suatu hari ketika dia datang ke tempat kerjanya dan tidak menemukan seorang pun yang masuk kantor. Waktu itu George menjabat sebagai manajer penjualan pada perusahaan jaringan komputer di Los Angeles. Selama berbulan-bulan, pemilik perusahaan berulang kali memasok tambahan modal untuk menutup rekening yang sudah jatuh tempo dan berusaha keras agar perusahaan tetap berjalan baik. Namun pada suatu hari di awal bulan Desember 1970, mereka terpaksa menyerah kalah. Waktu itu adalah musim dingin yang indah di California. Ketika saya masuk kerja, tidak ada seorang pun dari pemilik perusahaan yang datang. Pada mulanya, saya pikir mereka tentu sedang menghadiri salah satu dari beberapa pertemuan amal yang sering diselenggarakan secara bergiliran setiap hari. Tetapi sampai kira-kira pukul 11 pagi, ternyata saya masih tetap berada sendirian di kantor. Saya segera menelpon ke rumah presiden perusahaan dan berbincang-bincang dengannya. Dia memberitahu saya bahwa semua sudah berakhir. Mereka tidak dapat lagi menambah modal perusahaan. Saya lalu meletakkan gagang telepon, menarik nafas panjang, dan segera menentukan beberapa pilihan. Saya bisa pulang ke rumah dan menceritakan kabar buruk ini kepada istri saya, atau saya dapat pergi dan minum-minum. Bab 6. Menyelidiki yang belum diketahui. Kita akan dikecewakan oleh kekalahan, kecuali bila kita memanfaatkan kegagalan dan penolakan. Menjadi berani. Pada abad ketiga sebelum Masehi, Eratosthenes menemukan bahwa pada tengah hari, saat sinar matahari tepat di atas kepala, sebatang kayu yang tegak lurus tidak akan menghasilkan bayangan apa-apa. Dia juga menemukan bahwa pada jarak 500 mil dari kayu itu, pada waktu yang sama, kayu yang berdiri tegak lurus bisa menghasilkan bayangan dengan kemiringan sebesar 7 derajat. Alasan yang jelas adalah bahwa bumi kita memang betul-betul bulat. Karena 7 derajat, kira-kira 1/50 dari 360 derajat. Jika setiap 7 derajat adalah 500 mil, maka satu lingkaran akan menjadi 25.000 mil. Ketika perhitungan yang sebenarnya selesai dilakukan, ternyata pengukuran terhadap keliling bumi yang ditemukan Eratosthenes hanya selisih beberapa mil saja. 1800 tahun kemudian, Christopher Columbus mengajukan permohonan kepada Raja Spanyol agar dapat disediakan beberapa kapal lengkap dengan awaknya dan perbekalan yang cukup guna berlayar ke balik batas horizon dan melewati lautan yang belum pernah dipetakan menuju Asia Timur. Keputusan untuk mendukung rencana ini diserahkan sepenuhnya kepada para cendekiawan waktu itu. Mereka menjelaskan bahwa Columbus telah salah membaca peta. Saat itu, dia menduga bahwa keliling bumi cuma 18.000 mil. Perhitungannya ternyata masih kurang 7.000 mil. Pelayaran menuju India bukan hanya akan berlangsung dalam beberapa minggu, melainkan akan memakan waktu sampai hampir 1 tahun. Selain itu, kapalnya yang kecil tidak akan dapat mengangkut perbekalan untuk pelayaran selama itu. Kemudian, pada bulan Januari 1492, Raja dan Ratu Spanyol dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kerajaan dari tangan bangsa Moor mengabulkan permintaan Columbus dengan memberinya 3 buah kapal kecil.
Pada bulan Oktober tahun yang sama, Columbus mendarat di pulau yang dianggapnya berada di lepas pantai India. Dia berlayar hingga 3 kali bolak-balik dalam upayanya mencapai daratan India dan Asia Timur. Sekarang, daripada merayakan keberhasilan Eratosthenes yang telah mengukur bumi dengan tepat, lebih baik kita mengakui bahwa sampai dengan saat meninggalnya pada tahun 1506, Columbus tidak pernah tahu nama tempat dia mendarat dulu, walaupun dia sudah 4 kali berlayar menuju dunia baru. Catatan: keinginan untuk berkembang melampaui batas diri kita akan memberikan kita kesempatan untuk menyelidiki hal yang belum kita ketahui. Buang jauh-jauh pikiran yang mengatakan bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Walaupun Eratosthenes telah menghitung dengan tepat, namun tidak ada yang dihasilkan dari pekerjaan itu. Salah satu rahasia sukses adalah keinginan kita untuk menyelidiki tempat yang belum pernah dipetakan, walaupun kita tidak mengetahui apa yang ada di balik horizon. Tekad kita untuk mengembangkan diri kita telah membebaskan kita dari rasa takut, sehingga kita dapat menerapkan segala sesuatu yang sudah kita pahami. Bahkan yang lebih penting, sambil menyelidiki kita akan dapat banyak belajar tentang berbagai hal. Risiko yang kita hadapi akan membawa kita menuju dunia baru yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya. Catatan: cara satu-satunya untuk memiliki pengetahuan yang benar adalah dengan menantang diri kita sendiri. Menikmati petualangan. Dan Mullane, manajer pelatihan Advest, memahami bahwa hanya pengetahuan terapan yang memiliki kekuatan. Dalam kegiatan bisnis, tantangan kita adalah memahami bahwa kita sebenarnya mengharapkan sesuatu yang sukar diramal. Jalan keluarnya ialah kita harus bersikap fleksibel dan menikmati kegiatan ini. Kita tidak perlu terlalu serius dan serba ketakutan. Kita perlu belajar mengarahkan upaya kita selama masa sulit. Pertama, kita menghadapi tantangan yang ada dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Kedua, kita kerahkan semangat kita untuk meraih kesempatan yang ada di balik tantangan tersebut. Saya juga sudah belajar menerima keberadaan diri saya. Jika saya mau bersikap jujur terhadap diri sendiri mengenai rasa takut saya, maka saya baru bisa mempercayai diri saya untuk mengambil resiko. Kemudian saya percaya bahwa saya akan dapat memperoleh semua yang saya inginkan. Saya sekarang dapat mengatasi rasa takut dan pengaruhnya yang buruk terhadap diri saya ketimbang dibuat menderita karenanya. Kita perlu mengenal rasa takut kita dan tetap menempatkannya di tempat yang sesuai. Dengan mengizinkan kejujuran menguasai diri kita, maka kita akan memperoleh keuntungan yang besar sekali. Hal ini akan kita peroleh bila kita dapat mengembangkan cara yang terbaik untuk menghadapinya. Langkah yang pertama adalah eksplorasi dan refleksi diri. Yang kedua adalah dengan memusatkan diri pada sesuatu yang penting. Setiap hari saya melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Saya tidak lagi mempunyai rasa takut, terutama kalau saya ingat bahwa keadaan yang sulit hanya bersifat sementara. Mengubah pikiran kita. Hanya ada 2 cara yang bisa membuat kita gagal. Pertama adalah kita tidak pernah mencoba.
Dan yang kedua, berhenti berusaha. Kalau tidak, maka kita tidak akan gagal. Barangkali apa yang kita alami tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kita harus selalu bertanya pada diri sendiri, apa yang saya lakukan sudah benar, sehingga saya dapat meneruskannya lebih lanjut? Mengapa? Misalnya, perusahaan masih tetap mempekerjakan saya. Perhatikan bagaimana Thomas Edison berhasil menemukan lampu listrik. Keberhasilannya bukan cuma berlangsung sebentar saja. Dia harus mencari filamen yang cukup tahan lama sebelum siap untuk dipasarkan. Selama usahanya, setelah mencoba ribuan kali, ada orang bertanya kepadanya, "Tuan Edison, Anda telah gagal berulang-ulang. Apa Anda tidak berkecil hati?" Edison menjawab, "Tidak, saya tidak berkecil hati. Karena saya tidak pernah gagal ribuan kali. Saya sudah menemukan ribuan cara yang tidak bisa berhasil." Pada bulan Januari 1991, setelah memberikan kuliah di Poconos, saya mengendarai mobil saya menuju bandara Newark dan kebetulan melihat papan petunjuk arah menuju Museum Thomas Edison. Karena saya masih punya banyak waktu, apalagi kesempatan seperti ini amat langka bagi saya, maka saya memutuskan untuk berkunjung ke tempat yang bersejarah ini. Penjaga museum bercerita kepada saya bahwa Edison telah mengalami kegagalan sebanyak 10.000 kali. Sebelum akhirnya dia berhasil menemukan filamen yang tahan lama dan siap untuk dipasarkan. Ketimbang berkecil hati, dia selalu bertanya pada diri sendiri, apa yang saya lakukan sudah benar sehingga filamen ini dapat bertahan lama. Mengapa filamen ini hanya bisa tahan 3 menit saja? Dan mengapa yang ini bisa tahan hingga 9 menit? Lain kali, bagaimana cara membuatnya agar bisa tahan sampai 12 menit? Kini, karena sikap Edison dalam menghadapi kegagalan, kita mempunyai lampu listrik. Kita masing-masing perlu mengenal sikap kita terhadap kesengsaraan. Bila dunia di sekitar kita tidak seperti yang kita harapkan, lalu apa yang akan kita pikirkan? Pikiran kita menentukan perasaan kita. Jika kita berpikiran negatif, sewaktu mengalami kegagalan, kita akan sering merasakan kepedihan.